Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Septiana dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memaparkan hasil observasi saya yang sudah saya lakukan di TK Angkasa 1 yang berada di Halim Perdana Kusuma, Kota Jakarta Timur. Tapi, sebelum saya menunjukkan hasil video saya, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang 6 aspek perkembangan yang ada di dalam anak usia dini. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut golden age. Pada masa ini, otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini yaitu 0 sampai 6 tahun. Namun, masa bayi dalam kandungan hingga lahir sampai usia 4 tahun adalah masa-masa yang paling menentukan. Periode ini, otak anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oleh karena itu, memberikan perhatian lebih terhadap anak usia dini merupakan keniscayaan. Wujud perhatian diantaranya dengan memberikan pendidikan baik langsung dari orang tuanya sendiri atau dari lembaga pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu, perkembangan pada masa awal ini akan menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya. Keberhasilan menjalankan tugas perkembangan pada suatu masa akan menentukan keberhasilan pada masa perkembangan berikutnya. Setiap individu mengalami perkembangan. Perkembangan terjadi sejak usia dini hingga dewasa. Perkembangan tidak dapat diukur tetapi dapat dirasakan. Perkembangan bersifat maju ke depan, sistematis, dan berkesinambungan. Hal-hal yang berkembang pada setiap individu adalah sama, hanya saja terdapat perbedaan pada kecepatan perkembangan, dan ada perkembangan yang mendahului perkembangan sebelumnya, walaupun sejatinya perkembangan antara aspek yaitu dengan aspek yang lain terjadi secara beriringan. Setiap individu mengalami usia dini, hanya saja usia dini tersebut hanya terjadi dalam satu kali fase kehidupan seseorang. Sehingga keberadaan usia dini tidak boleh disia-siakan. Usia dini adalah masa yang paling tepat untuk menstimulasi perkembangan individu. Dapat memberikan upaya pengembangan, maka perlu diketahui tentang pengembangan-pengembangan yang terjadi pada anak usia dini. Pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini akan menjadi modal untuk orang dewasa atau orang tua untuk menyiapkan berbagai stimulasi seperti pendekatan, strategi, metode, rencana, media, atau alat permainan yang edukatif yang dibutuhkan untuk membantu anak berkembang. Aspek perkembangannya sesuai kebutuhan anak pada setiap umurnya. 6 aspeknya itu meliputi yang pertama, perkembangan nilai agama dan moral, yang kedua, perkembangan fisik motorik, yang ketiga, perkembangan kognitif, yang keempat, perkembangan bahasa, yang kelima, perkembangan sosial emosional, dan yang terakhir yang keenam, perkembangan seni. Di sini saya mau menjelaskan dulu tentang perkembangan nilai agama dan moral. Nah, bagi anak usia dini, perkembangan nilai agama dan moral itu sangat penting karena ini adalah dasar pembentukan karakter mereka. Aspek ini mencakup pengenalan terhadap nilai-nilai moral dasar seperti jujur, bertanggung jawab, dan berempati. Selain itu, anak-anak usia ini diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar agama seperti kasih sayang, toleransi, dan kerjasama yang membantu membentuk spiritual dan moral mereka. Proses ini memainkan peran kunci dalam membimbing anak-anak untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, membangun rasa hormat terhadap orang lain, serta membentuk dasar moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, mengucapkan atau menjawab salam, yang kedua, berdoa sebelum memulai pelajaran berlangsung, yang ketiga, membantu dan menolong teman yang sedang kesusahan.
Yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini mencakup pertumbuhan dan perkembangan kemampuan motorik, baik hal-hal otot besar yaitu motorik kasar dan otot halus motorik halus. Ini melibatkan kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti merangkak, berjalan, dan menggunakan tangan untuk aktivitas seperti menggambar atau memegang objek. Proses ini penting karena membantu anak membangun keterampilan motorik yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu seperti melompat, berlarian, berjalan, menulis, menggenggam kertas, dan menempelkan kertas. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak usia dini merujuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan kemampuan mental seperti pemahaman, pengolahan informasi, dan kemampuan berpikir. Ini melibatkan perkembangan keterampilan kognitif dasar, termasuk bahasa, daya ingat, pemecahan masalah, dan kreativitas. Anak usia dini mengalami fase kritis dalam pembentukan dasar-dasar kecerdasan mereka melalui integrasi dengan lingkungan dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua, pengasuh, atau lingkungan di sekitar mereka. Yang keempat, pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa pada anak usia dini mencakup proses pemerolehan dan penggunaan kemampuan bahasa. Selama periode ini, anak-anak belajar memahami, menggunakan, dan berkomunikasi melalui bahasa untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Yang kelima, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini mencakup kemampuan anak untuk membentuk hubungan sosial, mengelola emosi, dan memahami serta berinteraksi dengan orang lain. Ini melibatkan perkembangan aspek sosial dan emosional secara bersamaan, membentuk dasar bagi kemampuan anak untuk berfungsi secara efektif dalam hubungan sosial. Aspek-aspek ini melibatkan pemahaman diri, pengelolaan emosi, dan interaksi sosial. Nah, yang terakhir, yang keenam yaitu perkembangan seni. Perkembangan seni pada anak usia dini melibatkan eksplorasi dan ekspresi kreatif melalui berbagai media artistik. Ini mencakup pengembangan keterampilan motorik halus, pemahaman bentuk dan warna, serta ekspresi diri melalui karya seni. Aktivitas seni membantu anak mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan pemahaman terhadap dunia di sekitarnya. Nah, dari perkembangan 6 aspek ini, setiap anak itu pasti mempunyai 6 perkembangan ini di dalam diri mereka. Karena sangat tidak mungkin jikalau salah satu anak itu kekurangan 6 aspek ini. Pasti orang tua atau guru akan mengembangkan karakter dari 6 perkembangan aspek ini terhadap anak tersebut. Nah, segitu penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang 6 perkembangan aspek pada anak usia dini. Kalau begitu, mari kita tonton hasil observasi yang saya lakukan di TK Angkasa 1. Let's go!
kasih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, ayo ikutin. Gue kan video. Ada dua jarinya lima, khusus keduanya. Mari kita berdoa. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan. Setiap permohonan pasti dikabulkan. Sebentar ya, tunggu di luar dulu. Kita berdoa dulu ya, sebentar. Ditutup dulu pintunya. Sebentar aja. Tutup dulu pintunya. Tutup pintunya. Sofi. Oke. Ayo, sekarang bagaimana sholat? Latihan sholat. Ih, praktek. Indonesia itu benderanya apa sih? Merah putih. Merah artinya apa? Merah artinya berani. Putih artinya. Lalu wakil presidennya Bapak Muhammad Hatta. Oke, nah di sebelahnya ini ada apa nih? Udah hari. Ya. Apa ini namanya? Koper. Bahas soalnya ya.
Nah, itu tadi video observasi yang saya lakukan di TK Angkasa 1. Tadi itu dimulai dengan upacara pagi. Di sini bisa dilihat aspek perkembangannya, yaitu fisik motorik dan bahasa. Fisik motoriknya itu menarik tali agar bendera merah putihnya berkibar di atas. Lalu memegang buku Pancasila. Bahasanya yaitu ketika mengucapkan 5 Pancasila dan peserta didik yang berbaris itu mengikutinya. Lalu sebelum mereka memasuki kelas, mereka berbaris secara teratur seperti ular ya. Tadi itu seperti ular sambil berjalan, mereka sambil menyanyikan lagu. Ini termasuk ke dalam aspek sosial emosional dan aspek seni. Sosial emosionalnya yaitu teratur dalam berbaris, tidak menyela temannya mau masuk duluan. Kan kalau anak pada umumnya biasanya anak-anak itu dia tidak mau baris paling belakang atau dia mau masuk duluan. Nah, terus yang perkembangan seninya, aspek seninya ini mereka menyanyikan lagu sambil mereka masuk. Terus habis itu mereka mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Dilanjutkan lagi dengan praktek sholat, ini juga termasuk ke dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral. Setelah selesai, dilanjutkan keluar untuk menari di lapangan. Nah, aspek ini termasuk ke dalam seni. Sehabis menari, mereka masuk lagi ke dalam kelas, terus memulai pelajaran dengan cara berkumpul secara melingkar dan diajarkan oleh guru mereka tentang mengenal Indonesia. Seperti Garuda, yang ada di Garuda itu ada apa saja, kayak misalnya padi dan kapas. Lalu setelah dijelaskan, mereka diberi tugas oleh gurunya untuk memasangkan puzzle-puzzlenya. Dari misalnya digunting-gunting puzzlenya, lalu ditempelkan ke nama-nama yang benar. Itu menunjukkan aspek perkembangan fisik motorik. Kenapa? Karena ketika mereka menggunting-gunting itu adalah motorik halus dan mereka menempelkannya lagi ke dalam kertas. Nah, selanjutnya mereka keluar lagi, tapi sebelum keluar mereka mengambil piring-piringan dari lokernya mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa aspek sosial emosionalnya terjaga dengan baik karena ketika mereka mengambil piring-piringan tersebut sangat teratur dan tidak berurutan. Sehabis mengambil piring-piringan, mereka keluar, lalu mereka menari piring. Ini termasuk ke dalam aspek perkembangan seni. Nah, sehabis mereka menari, mereka masuk lagi ke dalam kelas, melanjutkan pembelajarannya. Lalu mereka membaca buku yang mereka mengambil buku di rak. Ini menunjukkan bahwa aspek perkembangannya itu bahasa dan kognitif. Bahasanya yaitu mereka membaca buku tersebut dan kognitifnya mereka berpikir, menghafal cerita tersebut dan menyerap informasi dari buku tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.